Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, Pak, kajian santai ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya lah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita bersama seraya melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian Pak, berbicara tentang tema kita pada malam hari ini. Ada yang tahu apa Pak temanya Pak? Tanda-tanda kiamat. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah. Jadi insya Allah kita akan membahas kitab judulnya adalah Asyratus sa'ah, yang mana kitab ini adalah salah satu karya tulis ya, ditulis sebuah tesis. Jadi ini tesis Pak, tesis S2 yang ditulis salah satu mahasiswa di Arab Saudi sana, yaitu di Universitas Ummul Qura. Beliau menuliskan tesis ini untuk mendapatkan gelar magisternya. Jadi ini salah satu buku yang bagus, yang mungkin kalau bapak-bapak bisa bahasa Arab bisa dibaca Pak ya. Kitabnya sangat bagus. Jadi berbicara tentang ilmu sa'ah. Yang pertama Pak, ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat itu adalah ghaibun ya. Ilmu tentang hari kiamat sifatnya ghaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang mana ilmu tentang hari kiamat ini ada kaitannya yang erat dengan akidah dan iman kita. Yaitu karena tidak sah, la yasihu imanul abdi illa bihi. Kata para ulama, tidak sah, tidak benar atau tidak sah iman seorang hamba kecuali mengimani hari akhir. Ya, mengimani hari akhir yaitu ilmu sa'ah atau hari kiamat. Jadi kita akan membawakan bahwasannya hari kiamat itu benar adanya, sudah disebutkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma' para ulama. Yang pertama, dalil-dalil dalam Al-Quran banyak sekali yang berbicara tentang hari kiamat. Salah satu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang ilmu kiamat adalah surah Al-A'raf ayat 187, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ya, jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, yang mengetahui ilmunya atau yang mengetahui waktunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yajilliha liwaqtiha illahu, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan. Kata Allah, thaqulat fis samawati wal ard. Jadi huru hara hari kiamat pada saat itu mengguncangkan langit dan bumi. Ya, mengguncangkan langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Jadi kiamat itu tidak mendatangi kita semua, tidak mendatangi orang-orang kecuali dengan tiba-tiba. Jadi datangnya kiamat itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yas'alunaka
ka'annaka hafiyun anha. Kemudian mereka bertanya lagi kepadamu wahai Muhammad seakan-akan engkau mengetahui waktu terjadinya. Qul innama ilmuha indallah. Kemudian dipertegas lagi, katakanlah wahai Muhammad, yang mengetahui ilmunya, yang mengetahui waktu terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan atau mayoritas manusia tidak mengetahui. Kemudian banyak sekali di ayat yang lainnya juga disebutkan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ya, jadi mereka juga bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang terjadinya hari kiamat. Ila rabbika muntahaha, maka kembalinya ilmu tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dalil-dalil tentang hari kiamat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di dalam As-Sunnah juga banyak sekali, Pak. Mungkin kita akan ringkas dalil-dalilnya, yaitu adalah yang pertama hadis tentang Jibril, Pak. Hadis tentang Jibril, hadisnya panjang, hadis ahad tentang Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Saat itu ada seseorang yang tidak dikenal, kemudian memakai pakaian yang bersih, rambutnya hitam. Ketika para sahabat melihat orang tersebut, tidak tampak kepadanya bahwasanya dia telah pergi bersafar. Orang-orang nggak tahu pada saat itu. Kemudian orang tadi menghampiri Rasulullah SAW, kemudian menanyakan di matan hadis tersebut, ditanyakan, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Apa katanya Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya, itu adalah dalil yang mengatakan bahwasannya tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril, malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Kemudian Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian di dalil yang lain juga diriwayatkan, wa aidan fa inna Isa alaihi salam la ya'lamu mata taqumus sa'ah. Begitu pula Isa alaihi salam enggak tahu kapan terjadinya kiamat. Ma'annahu yanzilu qurba qiyamiha. Nabi Isa saja tidak tahu kapan hari kiamat, sedangkan dia nanti akan turun mendekati hari kiamat. Nabi Isa itu turun dulu, Pak. Nabi Isa aja enggak tahu kapan terjadinya. Itu Nabi Isa, Pak, ya, yang nanti di akhir zaman turun, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa min alamatis sa'al kubra, dan turunnya Nabi Isa tadi itu juga termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Kama sayati, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Nah, Nabi Isa saja nggak tahu, Pak, kapan terjadinya kiamat. Kemudian di athar yang lainnya, di riwayat yang lainnya, yaitu riwayatnya Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, dari jalannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqaitu lailatan usriya bi Ibrahim wa Musa. Ya, aku bertemu pada malam diutusnya aku untuk Isra Mi'raj. Ketika itu aku bertemu dengan Ibrahim wa Musa wa Isa. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian aku bertemu dengan Musa, kemudian aku bertemu dengan Isa alaihi assalam. Faraddu amrahum ila Ibrahim faqala la ilma li biha. Kemudian aku bertemu dengan Ibrahim, tadi beliau bersabda, lalu mereka saling menyebutkan tentang perkara hari kiamat. Selanjutnya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? La ilma li biha. Aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini Nabi Ibrahim mengatakan hal demikian. Faradul amra ila Musa. Kemudian dikembalikan perkara tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Faqala, kemudian Nabi Musa pun menjawab seperti yang dijawab oleh Nabi Ibrahim. La ilma li biha. Aku tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat tersebut. Kemudian faraddu al-amra ila Isa.
kemudian perkara tersebut dikembalikan kepada Nabi Isa. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Amma wajabtuha fala ya'lamuha ahadun illallahu dzalika. Adapun kapan terjadinya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan dari hadis ini. Rasul sekelas ulul azmi saja, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu nggak ada satupun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Kok akhir-akhir ini mungkin kita pernah perhatikan ada orang yang berani mengatakan kiamat itu akan terjadi pada tahun sekian, sekian, sekian. Itu sudah termasuk orang yang mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelas malaikat Jibril, ulul azmi, nggak ada satupun yang tahu terjadinya kiamat. Jadi pelajarannya apa, Pak? Yang tahu kapan terjadi kiamat siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari ijma, seluruh para ulama umat ini bersepakat bahwasanya tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hari kiamat itu hak, benar, apa adanya. Nah, ini berkaitan tentang muqaddimah tentang hari kiamat. Kemudian kita akan persingkat saja, Pak ya. Kita persingkat. Sebelum kita membahas tentang tanda-tandanya, kita bahas dulu secara garis besarnya dulu, sebelum kita membahas tentang rincian dari hari-hari kiamat tersebut. Sebentar. Nah, di sini aqsamu asyratis sa'ah, katanya pengarang kitab ini belum menulis sebuah judul pembagian tanda-tanda hari kiamat. Tanqasimu asyratus sa'ah ila qismain, asyratun sughra wa asyratun kubra. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, jadi kiamat menurut mu'alif di sini dibagi menjadi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kemudian, Pak, saya persingkat saja apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Ditinjau dari pembagiannya secara umum, ya. Tanda-tanda kiamat itu tadi sudah disebutkan oleh pengarang kitab. Tanda-tanda kiamat itu ada dua, kecil dan besar. Adapun tanda-tanda kecil ini, semua dari kita akan menemuinya, akan merasakannya. Saya, Bapak nih dari sini, semuanya akan merasakan tanda-tanda kiamat yang kecil ini. Ya. Adapun tanda-tanda yang besar itu nggak semua akan merasakannya. Apa maksudnya tanda-tanda kiamat kecil yang semua orang merasakannya? Ini secara garis umum, Pak ya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau datang kematian pada seorang hamba, faqad qamat qiyamatuhu. Jika kematian telah menghampiri seorang hamba, setiap dari manusia, maka sudah terjadi kiamat terhadapnya. Jadi kematian itu disebutkan oleh Rasulullah termasuk kiamat atau tanda-tanda kecil atau kiamat kecil. Ya, jadi kiamat itu ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian. Setiap dari kita akan merasakan hal tersebut. Ya, tadi sudah sejelas sabdanya, jika datang kematian, faqad qamat qiyamatuhu, maka telah terjadi kiamat terhadap dia. Kemudian adapun kiamat besar itu tidak semua orang akan merasakannya. Itu pembagian kiamat secara umum. Kemudian katanya pengarang kitab di sini, adapun kiamat ditinjau dari waktu dekat tibanya kepada kita, itu dibagi menjadi dua. Ya. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ini ditinjau dari tanda-tandanya atau waktu datangnya kepada kita menjadi dua. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil ini dibagi menjadi tiga lagi. Tanda-tanda kecil ini dibagi menjadi tiga lagi. Tanda-tanda yang sudah terjadi, itu yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang sedang terjadi,
kemudian tanda-tanda yang akan terjadi. Nah, ini pembagian atau rincian dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil, Pak. Adapun nanti tanda-tanda yang besar kita bahas di akhir, Pak ya. Kalau mungkin waktu memungkinkan kita akan bahas. Nah, di sini adalah pembagian-pembagian secara umum. Kemudian apa saja tanda-tanda kiamat yang kecil tadi? Yaitu kita sudah bagi jadi 3, Pak ya. Kita bahas yang pertama, yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi. Wal'an hana syuru' fi dzikri asyratis sa'ah as-sughra wa hiya kama yali. Tanda-tanda kecil yang pertama yang telah terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Kemudian di dalam hadis apa dalilnya bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad itu termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat yang telah terjadi. Hadisnya adalah sabda Rasulullah SAW, yaitu dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sahal radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ata kahatain," katanya. Kata Rasulullah, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain." Beliau mengisyaratkan kepada kedua jari beliau. Aku diutus bersama dengan hari kiamat seperti ini. Seperti jari yang berdampingan ini. Itu menandakan bahwasanya kiamat itu dekat. Ya, itu adalah dalil tentang bahwasanya diutusnya Rasulullah juga termasuk tanda kiamat yang telah terjadi. Kemudian masih banyak lagi, tapi kita akan lewati saja, Pak ya. Kemudian tanda-tanda kecil yang telah terjadi juga adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk tanda-tanda kecil yang telah terjadi. Kemudian sabdanya adalah, dalilnya adalah u'dud sittan baina yaday sa'ah. Ya. Hitunglah 6 di antara hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Mauti. Salah satunya adalah kematianku. Itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yang telah terjadi adalah Fathu Baitul Maqdis, ya. Dibebaskannya Baitul Maqdis itu juga termasuk tanda-tanda kecil yang telah terjadi. Tadi sabdanya, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang baru kami sebutkan. Ya. U'dud sittan baina yadas sa'ah. Tadi yang pertama salah satunya adalah mauti. Yang kedua adalah Fathu Baitul Maqdis, dibebaskannya Baitul Maqdis. Dan ini terjadi pada kapan, Pak? Dibebaskannya Baitul Maqdis. Pada masanya siapa? Ya, Umar bin Khattab. Ya. Sudah dibebaskan pada masanya khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi adalah terbelahnya bulan. Kapan terbelahnya bulan, Pak? Kapan terjadinya? Pada masanya Rasulullah SAW. Ya. Apa dalilnya, Pak? Iqtarabatis sa'ah wansyaqqatil qamar, katanya Allah Subhanahu wa taala. Telah dekat hari kiamat tersebut, wansyaqqatil qamar, dan bulan terbelah. Itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya yang telah terjadi adalah apa, Pak? Banyaknya pengembala domba yang berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Itu seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ahad yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Yang tadi kita sebutkan, Pak, di awal tadi, hadis Jibril yang panjang, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat.
akhbirni anis sa'ah. Kemudian dilanjutkan oleh Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabari aku tanda-tandanya. Kabari aku tanda-tandanya. Salah satunya adalah pengembala kambing yatatawaluna fil bunyan, yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Kalau kita bisa lihat Pak, Jazirah Arab itu beberapa puluh tahun yang lalu itu mungkin masih gersang Pak ya. Ya, masih rumahnya mungkin masih kecil-kecil, masih banyak gurunnya. Tapi sekarang kita bisa lihat Pak, di Jazirah Arab bangunannya tinggi-tinggi. Apalagi di Dubai, di Uni Emirat Arab, kita bisa lihat bangunannya tinggi-tinggi. Ya, bangunannya tinggi-tinggi. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anaknya. Ada yang ngerti Pak maksudnya apa Pak? Budak wanita melahirkan anaknya. Ada yang tahu nggak maksudnya dari sabda Rasulullah? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat maksud dari seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada yang mengartikan makna dari hadis ini, maknanya secara zahir. Ya, dia memang benar melahirkan anak dari tuannya, melahirkan normal. Setelah berhubungan melahirkan anak. Ada yang memaknai hadisnya secara zahir. Kemudian ada para ulama juga yang mengartikan maknanya adalah anak yang durhaka. Maksudnya adalah antalidal amatu rabbataha, melahirkan anak durhaka. Dia sudah berani merintah orang tuanya, berani nyuruh-nyuruh orang tuanya, bentak-bentak orang tuanya. Seakan-akan seorang majikan membentak pembantunya atau budaknya, atau seakan-akan seorang majikan menyuruh budaknya. Itu ada juga yang memaknai makna hadisnya demikian. Ya. Jadi itu sudah terjadi, termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil yang telah terjadi. Kemudian juga kita sebutkan juga Pak, disebutkan oleh mu'alif di sini, tanda-tanda yang berikutnya adalah dihalalkannya sutra, dihalalkannya musik, dan dihalalkannya khamr. Ya. Ada dalilnya juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhalliluna al-ma'azif, itu kan dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti datang suatu kaum pada akhir zaman yang akan menghalalkan musik-musikan, akan menghalalkan sutra bagi orang laki-laki dan menghalalkan zina. Dan ini juga sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya masih banyak sekali, Pak. Mungkin kita akan persingkat saja, Pak ya. Persingkat saja. Kemudian juga zuhurul fitan. Tampaknya fitnah-fitnah di Jazirah Arab. Ini juga termasuk tanda-tanda yang telah terjadi. Dan banyak sekali fitnah-fitnah yang telah terjadi di Jazirah Arab. Dan hadisnya sangat banyak. Hadisnya sangat banyak. Dan ini juga termasuk tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Kemudian zuhurul fitan minal masyrik. Munculnya fitnah dari timur. Aktsarul fitan allati zaharat fil muslimin kana manba'uha minal masyrik. Adapun banyaknya fitnah yang muncul di kalangan kaum muslimin itu sebagian besar muncul dari daerah timur. Dari mana itu Pak, daerah timur Pak? Min haitsu yatla'u qarnus syaitan wa hadza mutabiqun lima akhbara bihi an-nabi ar-rahmah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa'a fil hadits an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilul masyriq yaqul ala innal fitnata ha huna min haitsu yatla'u qarnus syaitan. Kemudian pada saat itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah menghadap ke timur. Kemudian beliau mengatakan fitnah itu timbul dari sini, fitnah itu akan muncul. Tidaklah ada fitnah kecuali muncul dari sini, tidak adalah fitnah kecuali muncul dari arah sini. Maksudnya beliau mengisyaratkan ke arah timur. Min haitsu yatla'u qurnus syaitan, dari terbitnya tanduk syaitan. Rawahu Syaikhan. Maksudnya dari
Qarnus Syaitan di sini adalah yaitu daerah timur, Pak. Ya, dari daerah Irak dan lain sebagainya. Kita bisa tampak, Pak. Banyak sekali paham-paham radikal, khawarij itu timbulnya dari sana. Dan itu sudah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senada atau sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita persingkat tanda-tanda kiamatnya sedang berlangsung. Tanda-tanda kiamat sedang berlangsung. Tadi kita sudah sebutkan tanda-tanda kiamat yang telah berlangsung. Sekarang kita akan bahas tanda-tanda kiamat yang sedang berlangsung. Apa saja, Pak? Ada yang tahu? Katanya Rasulullah SAW salah satunya adalah intishar al-jahlu. Intisharul jahli. Tersebarnya kebodohan. Nanti pada akhir zaman akan ada namanya tersebarnya kebodohan. Ya, kita bisa lihat sekarang, Pak. Orang-orang berani berfatwa tanpa ilmu. Orang-orang berani berfatwa tanpa ilmu. Berani mengatakan dirinya ahli agama di khalayak ramai atau di depan banyak manusia atau banyak orang, tapi sebenarnya dia termasuk orang-orang yang bodoh. Dan itu banyak sekali kita temui sekarang, Pak. Ngaku-ngaku ustadz, padahal dia bukan ustadz. Ya, banyaknya tersebarnya kebodohan. Kemudian tanda-tanda yang sedang terjadi juga, Pak. Katanya pengarang kitab ini, dekatnya pasar-pasar. Dekatnya pasar-pasar. Mungkin ada yang tahu, Pak, pasar dekat itu kayak gimana, Pak? Mungkin sekarang udah online ya. Pesan ke Gojek, beli di pasar, nyampe. Mungkin sekarang udah ada pesawat, Pak. Mau siang malam di Indonesia, malam makan di Malaysia. Habis itu balik lagi ke Indonesia. Bisa, Pak, terjangkau karena teknologi sudah maju. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi, seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Asyratu As-Sa'ah. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya atau tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Zaman terasa dekat, Pak. Zaman atau waktu terasa sangat dekat atau pendek. Dan ini juga kita bisa rasakan. Betapa kita merasakan mungkin, Pak, ya, beraktivitas dari pagi, kemudian lewat siang, nggak terasa tiba-tiba udah malam lagi. Atau mungkin sekarang hari Senin atau hari Selasa, nggak kerasa besok udah hari Selasa lagi. Itu mungkin kita rasakan saat ini, Pak. Dan itu juga mungkin termasuk tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Kemudian tanda-tanda yang sedang terjadi yang berikutnya disebutkan oleh pengarang kitab di sini adalah al-mutanabbiyun. Katanya, apa itu al-mutanabbiyun? Al-mutanabbiyun itu orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, Pak. Ngaku-ngaku sebagai nabi. Dan kita bisa lihat, Pak, ya. Orang-orang di abad ini, Pak. Di abad ke-21 nih, 21, Pak, ya. Itu banyak orang-orang ngaku nabi. Nggak heran kalau nanti Dajjal itu banyak pengikutnya, Pak. Orang yang ngaku nabi aja ada yang ngikutin. Yang ngaku nabi aja ada yang ngikutin. Apalagi Dajjal nanti yang Allah berikan kelebihan bisa mematikan, bisa menghidupkan. Bisa pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat. Oh, mungkin orang ketika melihat itu, oh ini beneran nabi ini. Nggak heran, Pak, ya. Nanti Dajjal itu banyak pengikutnya. Wong nabi palsu aja. Orang yang ngaku nabi itu ada aja pengikutnya. Apalagi nanti Dajjal, Pak, ya. Waliyadzubillah. Kemudian tanda-tanda yang sedang terjadi yang mungkin kita rasakan di sekitar kita adalah al-mautu faj'ah atau baghtah. Kematian yang terjadi secara mendadak atau secara tiba-tiba. Sekarang udah kematian, Pak, ya. Sakit itu macam-macam sekarang, Pak. Serangan jantung, mungkin sehat paginya, sore serangan jantung meninggal. Nggak ada yang tahu. Pagi masih ngobrol sama kita, masih makan bareng dengan kita, siangnya bisa terjadi kecelakaan, kemudian wafat di jalan. Ini juga termasuk salah satu kematian yang terjadi secara tiba-tiba atau secara mendadak.
secara mendadak. Kemudian masih banyak lagi yang disebutkan oleh pengarang kitab ini berkaitan tentang tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Udah kita persingkat saja Pak ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Yang tadi kita sudah sebutkan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Ya. Dan yang akan terjadi, katanya mu'alif atau katanya pengarang kitab Asyratus Sa'ah, beliau menyebutkan tanda-tandanya adalah perbandingan wanita atau perbandingan jumlah wanita dengan laki-laki 50 kali lebih banyak Pak ya. Jadi kalau laki-lakinya 1, wanitanya ada 50. Ya, laki-lakinya 1, wanitanya ada 50. Bahkan orang pada saat itu bingung Pak, wanita-wanitanya kalau lakinya sudah nikah 4 mau nikah sama siapa lagi? Nggak ada. Jadi perbandingan wanitanya lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian Jazirah Arab yang kedua adalah tanda-tanda yang akan terjadi adalah katanya pengarang kitab ini, Jazirah Arab yang akan kembali menghijau. Mungkin kalau ada yang pernah umroh atau haji Pak ya, apalagi pada musim dingin, umrohnya pada musim dingin, itu mungkin ngelihat Pak, Jazirah Arab itu tubuh gini lah, dedaunan, hijau-hijauan. Tapi itu nggak menyeluruh Pak, cuma di beberapa tempat. Nah, yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda yang akan terjadi yaitu menghijaunya seluruh Jazirah Arab. Kalau mungkin sekarang kita lihat mungkin di 1-2 tempat lah, nggak menyeluruh. Ya, jadi itu adalah termasuk tanda-tanda yang akan terjadi. Kemudian tanda-tanda yang akan terjadi yang berikutnya adalah munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Dan di sini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang memasukkan kategori munculnya Imam Mahdi ini di tanda-tanda besar. Ada sebagian ulama juga yang mengatakan munculnya Imam Mahdi termasuk tanda-tanda kecil yang akan terjadi. Ya. Nah, di sini Pak, dikatakan Rasulullah nanti ada terjadi sebuah fitnah ya. Salah satunya juga nanti terjadi fitnah di Jazirah Arab, kemudian munculnya Imam Mahdi. Mungkin kalau ada orang-orang yang mengatakan putranya King Salman, Muhammad bin Salman, itu nanti ada gejolak di kubu atau di tengah-tengah kerajaan. Nah, ketika saat itu akan muncul Imam Mahdi. Ada juga yang menentukan munculnya Imam Mahdi tahun sekian. Dan itu adalah sebuah kedustaan. Kita nggak tahu Pak, kapan munculnya Imam Mahdi. Dan kita tidak boleh berdalil atau beristinbat terhadap suatu hal yang gaib kecuali dengan dalil. Nggak boleh kita mengira-ngira Pak ya. Seperti yang kita sudah sebutkan di awal, waktu terjadinya kiamat. Nggak boleh kita mengatakan kiamat terjadi tahun sekian. Kiamat terjadi tahun sekian, abad sekian. Itu nggak ada yang boleh Pak. Nggak ada satu orang pun yang boleh mengatakan demikian. Karena yang mengetahui hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh berbicara tentang yang gaib kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Kemudian tanda-tanda besar ini kita persingkat saja Pak ya, karena memang kitabnya terlalu banyak halamannya, kita persingkat saja. Kemudian tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda besar sebelum menjelang terjadinya hari kiamat itu ada tanda-tanda besar Pak. Kalau tadi ada tanda-tanda kecil, sekarang tanda-tanda besar. Kemudian tanda-tanda besar ini adalah katanya pengarang kitab ini tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi di luar perkiraan atau di luar akal manusia. Suatu kejadian yang terjadi pada saat itu di luar akal manusia. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Kemudian mengaku-ngaku sebagai nabi.
bisa mematikan, kemudian bisa menghidupkan, Allah berikan kelebihan. Siapa orang yang nggak percaya pada saat itu, Pak? Dan itu adalah sebesar-besarnya fitnah manusia pada saat itu. Ya. Kemudian turunnya Nabi Isa. Kemudian juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, 3 ini, Pak, yaitu keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ini terjadi satu masa. Terjadi pada satu masa. Kemudian kejadian yang keempat, tanda-tanda besar sebelum terjadinya hari kiamat, terjadinya longsor, Pak. Terjadinya longsor di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ya. Amblas lah, Pak, ya. Amblas katanya Rasulullah SAW, amblas. Nah, nanti apa ya? Tanah yang jatuh itu longsor apa ya? Amblas. Mungkin kalau sekarang kita lihat, Pak, longsor ya kita temui, Pak, ya. Paling longsor cuma beberapa tempat saja. Enggak satu kejadian. Maksudnya amblasnya kayak gini, Pak. Tanah datar, ambles masuk ke dalam semuanya. Ya. Dan itu tanda-tanda nanti hal itu terjadi di timur, terjadi di barat, kemudian terjadi di Jazirah Arab. Punten sebentar, Pak, ya. Asratus Sa'al Kubra. Nah, di sini tadi kita sudah sebutkan secara umum. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Ya. Timbulnya matahari dari barat. Kemudian keluarnya hewan-hewan, Pak. Nanti juga di akhir masa, tanda-tanda besar sebelum terjadinya kiamat, nanti akan keluar hewan-hewan yang bisa berbicara. Dan ini semua di luar akal sehat manusia. Ini sesuatu yang nggak pernah terjadi. Itu yang dikatakan tentang kiamat, tanda-tanda besar. Nah, yang tadi, Pak, kita katakan terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya hewan-hewan yang bisa berbicara, itu terjadi pada satu masa. Kemudian tanda-tanda besar yang berikutnya adalah dukhon. Ya, dukhon itu asap, Pak. Akan ada asap yang menyelimuti permukaan bumi pada saat itu. Kemudian api yang timbul dari Yaman. Nah, itu adalah tanda-tanda besar sebelum terjadinya kiamat. Yang mana tanda-tanda besar sebelum terjadi kiamat ini terjadi suatu perkara yang terjadi di luar perkiraan manusia, di luar akal normal manusia. Kemudian kita coba bahas satu persatu, ya, Pak, ya, tanda-tanda besar ini. Yang pertama adalah, kalau diurutkan tadi, yang pertama adalah timbulnya Al-Mahdi. Timbulnya Imam Mahdi. Siapa sih Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu siapa? Jadi sebelum munculnya Dajjal, itu muncul dulu Imam Mahdi. Fi akhiriz zaman yakhruj rajulun min ahlil bait yu'ayyidullahu bihid-din yamliku sab'u sinin yamla'ul ardu adlan kama muli'at jawran wa zulman. Ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, fi zamanihi takunu thimar katsirah waz-zuru'u ghazirah wal malu wafir was-sultanu qahir wad-dinu qa'im wal adu raghim wal khairu fi ayyamihi daim. Ya, katanya Ibnu Katsir rahimahullah, munculnya Imam Mahdi akan terjadi masa yang mana ketika Imam Mahdi itu muncul, zaman pada saat itu banyak sekali buah-buahan, Pak. Buah-buahan banyak timbul. Buah-buahan itu banyak tumbuh. Ya. Wal malu wafir, harta itu banyak sekali, Pak. Jadi nggak ada orang miskin pada saat itu. Wad dinu qaim, agama ditegakkan pada
saat itu ketika munculnya Imam Mahdi, agama ditegakkan, buah-buahan banyak tumbuh, kemudian harta-harta wafir ada, melimpah. Wal khairu fi ayamihi daim, dan kebaikan pada hari itu berlanjut terus berlanjut. Kemudian ismuhu wa sifatuhu, siapa sih Imam Mahdi ini? Wa hadzal rajul ismuhu ka ismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi ini namanya seperti namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ismu abihi ka ismi abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama bapaknya juga persis seperti nama bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu ismuhu Muhammad atau Ahmad. Namanya Muhammad atau Ahmad seperti namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin siapa? Ibnu Abdullah bin Abdullah. Jadi namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Wa huwa min dzurriyyati Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dari keluarga Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma min waladil Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Kemudian dia juga termasuk anak cucu dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu fil Mahdi. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengomentari nasab beliau, nama dan nasab beliau. Beliau mengatakan Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibnu Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu an. Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu an. Ini katanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa sifatuhu al-waridah annahu ajla jabhah summa aqna al-anf. Ini kita enggak usah bahas. Kemudian makanu khurujihi, tempat keluarnya Imam Mahdi itu di mana? Ada yang tahu enggak, Pak? Belum pernah dengar? Di Masjid Putih. Masjid Putih. Ada yang tahu lagi, Pak? Ya, insyaallah kita bahas, Pak ya. Yakunu zuhurul Mahdi min qibalil masyriq. Nanti Imam Mahdi itu akan muncul dari arah timur. Masyriq itu arah timur, Pak ya. Faqad jaa fil hadithi an Thauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtatilu 'inda kanzikum thalathah kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatalla ar-rayat as-saut min qibalil masyriq fayuqtilunakum qatlan lam yaqtuluhu qaum fa idza ra'aytumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Jadi nanti di akhir zaman itu ada 3 orang yang akan saling membunuh, Pak, saling berperang. Kulluhum ibnu khalifah. Ketiganya itu anaknya pemimpin, anaknya khalifah. Dan kemudian ketika kejadian itu ada orang yang membawa bendera hitam, ya. Summa tatalla ar-rayat as-saud, kemudian terbitlah atau muncullah bendera hitam pada saat itu min qibalil masyriq dari arah timur. Fayaqtalunakum qatlam lan yaqtuluhu qaumun. Kemudian dikatakan jika kalian melihat hal tersebut fabayi'uhu, kemudian baiatlah dia. Sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Dia adalah Imam Mahdi yang akan menyelesaikan perkara perselisihan pada saat itu Imam Mahdi. Ya. Dan itu terjadinya kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu hal tersebut. Kemudian yang dimaksud al-kans di dalam hadis ini adalah yaitu yaqtatilu 'inda kanzikum thalathah. Nanti ada 3 orang yang saling berperang di kans. Kans itu istana, Pak ya. Kalau bahasa Arab kans itu istana. Ya, kans itu kayak apa ya? Ya dari sini di situlah, Pak. Yang dimaksud kanzun, ya, kans bil kanzi al-madhkur fi hadzal siyaq, yang dimaksud al-kanzu yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah Al-Ka'bah. Jadi kejadiannya pada saat itu terjadi di mana, Pak?
Di Ka'bah. Ya, terjadi di Ka'bah. Kemudian pada saat itu keluarlah Imam Mahdi menyelesaikan perselisihan. Jika kalian melihat hal tersebut, baiatlah dia karena dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Ini adalah sekilas tentang Imam Mahdi. Kemudian al-adillah minas sunnah ala zuhuriha. Adapun dalil-dalil di dalam as-sunnah, di dalam hadis yang berbicara tentang munculnya Imam Mahdi, salah satunya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi." Ya, akan muncul akhir dari umatku yaitu al-Mahdi. Yasqihillahu al-ghaith. Ya, kemudian tanah-tanah pada saat itu dibasahi dengan hujan. Wa tukhrijul ardu nabatuha. Ya, kemudian tanah-tanah itu memunculkan atau menumbuhkan pepohonan. Jadi pepohonan tumbuh pada saat itu. Wa yu'tal malu sihahan wa takthuru al-mashiyah wa tu'dhamu al-ummah ya'isu sab'an aw thamaniyan yakni hijajan. Itu semuanya hadis tentang munculnya Imam Mahdi. Yang mana ketika itu Imam Mahdi muncul, turun hujan membasahi bumi, kemudian tumbuh dari situ pepohonan-pohonan yang subur dan rindang. Ini masih banyak lagi, Pak. Kemudian di riwayat yang lainnya juga dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-Mahdiyu minna ahlul bait." Mahdi itu dari kami, yaitu dari ahlul bait, dari ahlul bait. Masih banyak lagi hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi. Sampai jam berapa nih, Pak? Kira-kira masih ada nggak waktunya? Sampai lagi 3 menit. Nggak bisa bahas kita nih kayaknya, Pak. Dajjal ini nggak bisa bahas kita. Mungkin ditanya jawab ya. Insya Allah kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ya ditanyakan ustadz lain ya, Pak ya. Ya mungkin kita cukupkan sampai sini. Mungkin sebelum sesi tanya jawab, mungkin sudah paham nggak, Pak? Maksudnya sudah ada pengetahuan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Insya Allah ya. Mungkin kita simpulkan dikit aja, Pak ya. Kiamat itu ada 2, Pak ya. Secara umum kiamat itu ada 2, kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil setiap kita akan merasakannya. Apa kiamat kecil itu? Dikatakan Rasulullah, "Idza ja'al maut, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Jika seorang dari kalian mati, maka telah didirikan kiamat bagi dia. Kemudian kiamat besar. Kemudian kiamat ditinjau dari dekatnya. Waktu tiba kepada kita, yaitu tanda-tandanya itu menjadi 2. Tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil dibagi menjadi berapa, Pak? 3. Tanda-tanda yang sudah terjadi, tanda-tanda yang sedang terjadi, tanda-tanda yang akan terjadi. Kemudian tanda-tanda besar. Nah, jadi Pak, hikmahnya, Pak, kita belum sebutkan hikmah. Hikmahnya yang pertama ya, yang disebutkan kita kenapa ada dalil-dalil sabda-sabda Rasulullah yang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita, nggak semua tanda-tanda hari kiamat itu tercela, Pak. Nggak semua tanda-tanda kiamat itu tercela. Diutusnya Nabi tercela nggak? Enggak. Nggak semua tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Kemudian para ulama juga memastikan sebagian tanda jika sesuai dan tidak memakai metode cocok-cocokan, Pak. Misal, kalau ini mungkin tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah, ini sesuai dengan kejadian di sekitar kita, maka boleh kita menyamakan atau mencocokkan. Bukan pakai metode cocok logi, Pak. Metode cocok logi itu misal, nanti anaknya keturunannya King Salman misalkan. Nanti ada anak keturunannya itu perang di Ka'bah. Terjadi pada tahun sekian. Itu namanya cocok-cocok logi, Pak. Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Jadi hikmahnya tuh tadi, Pak, sudah kita sebutkan, nggak semua tanda-tanda hari kiamat itu tercela, dan para ulama juga mencocokkan atau memastikan tanda-tandanya jika sesuai dengan sebuah kejadian, bukan dengan menggunakan metode cocok logi atau nyamai-nyamai. Nah, mungkin ini saja. Ada tanya, Pak?
Ya. Kenapa sekarang kan teknologinya tinggi? Ya. Dan sebab begitu maju dan kenapa dipakai sebagai tanda kiamat? Sebenarnya bukan teknologinya Pak yang menjadi tanda-tanda kiamat, tapi sebuah peristiwanya. Sebuah peristiwanya. Misal dekatnya pasar itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Bukan adanya pesawat yang menghubungkan antara satu pulau dengan satu pulau yang lain. Misal orang kaya Pak mau siang belanja di Indonesia, malamnya belanja di Malaysia. Dekat itu Pak. Pesawat itu hanya menghubungkan jarak, menjadikan jarak perjalanan yang dulu mungkin sebelum ada pesawat jaraknya jauh Pak, bisa ditempuh berhari-hari ataupun berbulan-bulan. Nah, dengan adanya pesawat, jarak antar daerah itu menjadi dekat. Bukan berarti adanya pesawat atau teknologi maju itu tanda-tanda hari kiamat. Akan tetapi maksudnya adalah kejadian peristiwanya Pak. Kejadian peristiwanya, bukan pesawatnya. Nah, demikian Pak. Mungkin bisa difahami ya Pak. Bangunan juga. Nah, kalau bangunan itu sesuai dengan sabda Rasulullah, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan nanti pada akhir zaman akan ada pengembala domba yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di situ kan disebutkan meninggikan bangunan, Pak. Meninggikan bangunan. Disebutkan objek yang ditinggikan apa? Bangunannya. Nah, di sini bisa dipahami nggak perbedaannya, Pak? Perbedaannya bisa dipahami. Zohir hadisnya dikatakan, kok yang kedua di situ secara jelas Rasulullah mengatakan para pengembala domba berlomba meninggikan bangunan. Objeknya disebutkan dan peristiwanya juga disebutkan, para pengembala domba meninggikan bangunan. Adapun kalau pesawat, semua termasuk teknologi dikaitkan dengan apa, disamakan atau dikaitkan tentang terjadinya atau tanda terjadinya kiamat. Ini mungkin kurang pas Pak ya. Kurang pas. Mungkin kalau kurang lebihnya wallahu a'lam, lebih tepatnya mungkin kalau Bapak ingin lebih jawaban yang lebih dalam atau lebih terperinci, mungkin bisa ditanyakan asatidzah yang lainnya. Ya Pak ya, wallahu a'lam. Imam Mahdi itu dia lahir atau langsung diangkat begitu saja? Langsung diangkat gitu. Nah, tiba-tiba muncul atau proses lahiran? Wallahu a'lam Pak ya. Dari sejauh bacaan yang sebutkan ya tidak tahu dilahirkan, tapi bapaknya tadi Abdullah. Keturunannya Abdullah. Ya, itu lahir. Ya, seperti lahir. Tapi seperti apa turunnya atau munculnya tadi juga kita sebutkan. Adapun waktunya munculnya beliau itu kapan kita nggak tahu. Cuma disebutkan demikian. Karena nanti orang Syiah juga akan mengaku Pak, salah satu imamnya nanti termasuk Imam Mahdi. Banyak yang nanti yang mengaku-ngaku demikian. Iya. Ustaz tadi dibilang ya. Dari Arab Timur, pantesan orang Indonesia banyak yang ngaku jadi imam sendiri. Oh iya jadi Lomba ya demikian. Mungkin ada lagi Pak yang ditanya Pak? Atau sudah cukupkan sampai sini? Cukup Pak ya. Mungkin kalau ada kekurangan atau kesalahan, mungkin itu datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semuanya hanya Allah yang tahu kebenarannya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.